persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas adab-adab Islam ya, berkenaan dengan ngobrol dengan orang lain, baik itu tamu, kawan ataupun lainnya. Kita berada di halaman 14. Di antara adab ngobrol adalah mempertimbangkan dan memperhatikan perasaan orang lain. Oleh karena itu, di antara kesalahan dalam adab berbicara dan ngobrol adalah qillatul mura'ati li masyairil akharin. Tidak memperhatikan perasaan orang. Faminan nasi, maka di antara manusia ada jenis orang yang karakternya keras, jiwanya, kalau ini terjemah letalaknya, jiwanya tebal, safiqal wajahi, bermuka tebal. Sehingga la yahjuzuhu anil mubadili yaqinun. Sehingga yakin itu tidaklah menghalanginya anil mubadili, dari mungkin kalau badala makna asalnya memberi, namun sepertinya kurang cocok. Wala talzamuhu al-makarimu muru'atan. Kemuliaan atau hal-hal yang mulia dan istimewa ya, tidaklah mengikat dirinya sebagai muru'ah, sebagai kehormatan. Ya, mabadil, ya sebentar. Ya, enggak ada makna yang terasa badala artinya apa? Berbagi atau saling berbagi. Tapi kalau kita terjemahkan saling berbagi, nggak nyambung juga. La yura'i, tidak memperhatikan perasaan orang lain, dan tidaklah menjaga diri untuk tidak menyuguhkan kepada orang lain sesuatu yang tidak mereka sukai. Nah, itu yang jadi inti. Wallahu a'lam, intinya demikian. Ada orang yang karakternya keras, bermuka tebal, sehingga dia tidak memperdulikan perasaan orang lain. Tidak ada pada dirinya perasaan enggan untuk menyuguhkan hal yang tidak disukai kepada orang lain. Dia nyantai-nyantai saja melakukan hal yang bikin orang jengkel, bikin orang marah, ya biarin gitu.
Ya, ucapanmu semacam ini bikin orang itu jengkel, bikin orang itu tersinggung. Ya, malah dia respon dengan EGP, emang gue pikirin. Nah ini ini adalah tipe orang yang hal-hal yang makarim, hal-hal yang mulia tidaklah mengikat pada dirinya sehingga menjadi nama baik untuknya. Kemudian faidama, maka apabila dia menghadiri satu acara duduk, maka dia pun segera ngomong. Dan Anda pun meletakkan tangan di jantung Anda, di dada Anda, khawatir ayazila orang ini terpeleset ngomong atau bertindak melampaui batas kepada salah satu hadirin. Faidama, maka apabila wajada dia menjumpai majalan satu ruang, yang di ruang dan kesempatan tersebut dia bisa memuaskan karakternya, yang merupakan karakter nusqah al-jahul. Al-jahul tentu kebodohan. Kemudian ada kata-kata nusqah. Naziqah, ya. Ya, karakternya karakter naziqah. Naziqah itu ya, meloncat, maju dengan enteng. Ya. Tosha khaffa sulukuhu, ya, enteng dalam bertindak dan berperilaku, tidak dipikir dalam-dalam. Al-jahul yang bodoh, hamma ala wajihihi, hama ala wajihihi artinya pergi tanpa tahu kemana pergi. Sara bila qasdin, berjalan tanpa tujuan. Ya, maka dia bertindak tanpa tujuan. La yantahi lahu siyahun, teriakan tidaklah berhenti, tidaklah menghentikannya. Ya, teriakan siyah itu tidaklah menyebabkan dia berhenti, tidaklah menghentikannya. Wala tanhabasu lahu syiratun, dan tidaklah tertahan baginya, tidaklah menahannya syiratun. Ya, syiraton maknanya nasyat, energik. Energiknya untuk ngomong itu tidak bisa tertahan. Ya. Sehingga apa? Karena dia terus ngomong tanpa peduli dengan perasaan orang, maka tarotan terkadang dia ingatkan kepada para hadirin kejelekan-kejelekan mereka. Wataratan, dan terkadang yu'dhihim, dia sakiti hadirin dengan ucapan-ucapannya yang keceplosan, lahnil mantiq ucapan, lahan itu yang keceplosan. Dan terkadang ya, dia sebutkan kepada kawan-kawannya perkara yang
membuat menyusahkan mereka jika mereka diingatkan dengan hal-hal itu. Nah, inilah orang yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Maka ketika dia hadir di satu forum, sudah langsung dia segera ngomong. Orang yang mendengar itu sampai pegang jantungnya, dadanya, khawatir orang ini terpleset ngomong atau kemudian mendolimi salah satu hadirin yang ada. Ya, akaba rajulun min Bani Murrah. Ada seorang dari Bani Murrah yang akaba ala Malik ibn Asma. Mendatangi, mungkin akaba mendatangi atau mendekati akaba ala bisa maknanya menjatuhkan diri, atau ini yang pas akaba alaihi, akbala alaihi, mendatangi. Akaba rajulun min Bani Murrah, ada seorang dari Bani Murrah mendatangi Malik ibn Asma, kemudian ngejak ngobrol Malik ibn Asma fi yaumin saifin, padahal itu hari yang sangat terik. Obrolannya itu menyusahkannya, yuhimuhu, wa yuthqilu alaihi, dan memberatkannya. Tsumma kemudian Malik ibn Asma mengatakan, apakah engkau tahu siapa yang kami bunuh di antara kalian di masa jahiliyah? Dia mengatakan, saya tidak tahu. Kemudian dia mengatakan, orang ini mengatakan, apakah engkau tahu? Dia bertanya kepada Malik ibn Asma, apakah engkau tahu siapa yang kami bunuh di antara kalian di masa jahiliyah? Maka Malik bin Asma mengatakan, menjawab, saya tidak tahu, akan tapi aku tahu siapa yang engkau bunuh di antara kami di masa Islam. Nah, orang tersebut bertanya, siapa mereka? Ya, maka Malik bin Asnas mengatakan, saya korbannya, engkau bunuh aku hari ini. Ini dalam tanda kutip berarti ya, engkau bunuh aku dalam tanda kutip hari ini bituli hadithika, dengan lamanya obrolanmu, kamu ngomong nyerocos sejak tadi. Wa kathrati fudulika, fudul di sini artinya perkataan yang berlebihan. Perkataanmu yang berlebihan, perkataanmu yang sia-sia, itu demikian banyaknya. Nah, Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala menyampaikan, di antara manusia itu ada orang dengan jenis tertentu, yaitu mukhalatatuhu, berinteraksi, bergaul dengannya, itu menyebabkan demamnya jiwa. Siapa dia? Huwas sakilu. Dia adalah orang yang ngobrol dengannya itu menyebabkan kita tertimpa benda yang berat. Karena orang ini tipe menyebalkan, tipe menyakitkan, tipe masa bodoh dengan perasaan orang lain. Al-baghidul aqli. Dan dia adalah orang yang tidak disukai. Dialah orang yang tidak pandai berbicara sehingga fayufiduka, memberikan hal yang manfaat memberikan informasi yang bermanfaat kepadamu, namun dia juga tidak pandai diam sehingga dia bisa mendapatkan manfaat darimu. Karena dia ngomong terus tanpa peduli perasaan kita. Kita yang ingin ngomong, dia pedulikan. Dan dia pun tidak menyadari dan mengenal dirinya sehingga meletakkan dirinya pada posisinya. Bahkan realitanya intakalama, jika dia berbicara maka perkataannya seperti tongkat yang turun menimpa hati orang-orang yang mendengarnya. Halaman 16, ma'a diiringi dia terkagum dengan ucapannya sendiri. Dia gembira sekali dengan perkataannya. Fa wa yuhadisu,
maka dia berbicara min fihi, dari mulutnya. Kullama tahaddatsa, setiap kali dia berbicara. Dan dia menyangka bahasanya dia adalah kasturi yang menyebabkan wanginya majelis. Namun jika orang ini diam, maka diamnya orang ini lebih berat daripada setengah roha yang besar. Ada batu roha, itu batu penggiling gandum tradisional, yang itu isinya adalah batu besar. Ya, batu besar ini ada yang jadi poros, kemudian ada batu besar yang mengitarinya. Nah, kalau dia diam itu lebih berat daripada setengah roha yang besar. Dia adalah batu roha yang la yutaqu hamluha, tidak mampu untuk dipikul, wala jarruha alal ardi, tidak pula bisa diseret di tanah. Ya, dan disebutkan ada satu komentar yang unik dan menarik, disebutkan dari Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ma jalasa ilayya thaqilun, tidaklah duduk mendekatiku orang yang menjengkelkan, ila kecuali aku jumpai bahasanya sisi di mana di situ ada orang itu lebih jatuh, lebih rendah, lebih berat daripada sisi yang lainnya. Nih, maka ketika Imam Syafi'i duduk dengan seseorang, orang itu ada di depannya, di kursi di depannya. Kursinya kursi panjang. Non karena orang ini orang yang jengkeli, ya, sering bikin jengkel kata-katanya, maka kata Imam Syafi'i seakan-akan sisi ada orang itu sisi kursi ada orang itu tuh lebih rendah daripada sisi sebelah sana yang kosong. Masih perkataan Ibnul Qayyim. Dan aku melihat pada suatu hari di tempat guru kami, yaitu Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu, rajulan min hadzal darbi, ada orang jenis ini, itu orang yang suka jengkelin. Ya, namun wasyekhu yahmiluhu, namun syekh yaitu Ibnu Taimiyah tetap sabar menghadapi orang itu. Padahal waqad da'ufat al-quwa an hamlihi, padahal kekuatan diri itu sudah melemah untuk bersabar menghadapinya. Faltafata ilayya, maka Ibnu Taimiyah noleh ke arahku sambil mengatakan, duduk bareng dengan orang yang jengkeli itu huma rubu'. Itu huma itu demam, rubu'. Rubu' mana dasarnya 1/4, namun enggak cocok. Robaat alaihi al-huma, demam robaat itu ja'adhu riba'an kulla rabi'in rabi yaumin, setiap 4 hari sekali. Ya, duduk dengan orang jengkeli itu seperti demam yang datang setiap 4 hari sekali. Tsumma kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, akan tetapi jiwa kami sudah terbiasa demam. Fasarat laha adatun, maka dia sudah punya kebiasaan, sudah agak kebal sama demam. Atau kama qala, atau sebagaimana yang beliau katakan. Walihada, oleh karena hal itu, maka seorang itu orang yang mulia, orang yang memiliki kehormatan dan adab, manakala dia adalah orang yang memperhatikan perasaan orang lain. Fala yu'dhihim bi kalimatin, tidak dia sakiti orang lain dengan kalimatin, kata-kata. Dan dia tidak lukai perasaan orang lain dengan isyarat atau yang lainnya. Namun dia berupaya untuk menjaga kemuliaan orang lain dan roman muka orang lain. Ma'a wujuhim, roman muka orang lain. Dia tidak bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang bikin malu. Di antara pertanyaan yang bikin malu, ya, itu pertanyaan
yang jika kemudian tidak tepat itu bisa bikin malu, ya, itu pertanyaan tentang sudah punya momongan belum, ya, kapan nikahnya, nah, itu bisa, ya, jika tidak tepat, disikon yang tidak tepat bisa membuat roman muka orang berubah. Semula dia ceria, begitu ditanyai kapan nikahnya mas, Anda langsung roman mukanya kemudian berubah. Sudah nikah kemudian belum punya anak, maka dia ceria, kemudian ditanyai, ya, momongannya sudah berapa mas? Wah, itu sudah langsung berubah roman mukanya. Ya, maka menghadapi semacam ini orang ngobrol itu harus cerdas. Ya sudah, minta maaf, maaf. Ya, terus alihkan ke pembicaraan yang lainnya. Ya. Jangan kemudian ada sebagian orang yang tidak peduli perasaan orang lain. Ya. Ditanya, sudah punya momongan belum mas? Nah, kemudian dengan roman muka yang berubah dia mengatakan, ya alhamdulillah belum, Allah, ya percaya untuk diberi amanah. Nah, sebagian orang itu sudah dijawab kayak gitu, malah kemudian dilanjutkan pertanyaannya. Oh, padahal sudah nikah berapa tahun mas? Nah, ini kan nekat ini. Tidak peduli perasaan orang gitu. Ya sudah 5 tahun. Nah, ada problem apa mas? Jenengan ataukah di istri gitu? Oh, itu malah dilanjutkan pertanyaannya. Nah, ini jengkelin ini. Ini jengkelin. Gitu. Maka orang yang nabil, orang yang mulia itu ketika ngobrol, ya, dia jaga perasaan orang. Kalau dia tidak ingin kemudian menyampaikan kepadanya perkataan yang bikin dia sakit hati. Kalau kira-kira kemudian misalnya ditanya kemudian mendengar tapi nggak mau jawab, seperti seakan-akan nggak dengar, itu sudah isyarat. Jangan dilanjutkan, malah jangan diulangi lagi. Nah, dia kemudian ditanya misalnya momongannya sudah berapa, dia malah nggak jawab, padahal deket. Nah, ini artinya dia nggak ingin dapat pertanyaan itu. Jangan malah diulangi. Nah, ini malah kemudian nekat diulangi lagi lebih keras, mas. Momongannya sudah berapa tuh mas? Nah, ini namanya tidak menghargai perasaan orang lain, ya. Tidak menghargai perasaan orang lain. Maka orang yang kawan ngobrol yang baik itu memiliki hal ini. Sudah tahu temannya itu orang hitam, ya nggak usah ditanya. Ya. Jenengan orang Irian ya mas ya, nggak usah. Ini cuma bikin jengkel aja gitu. Sampean orang Irian ya mas ya, wah, Iriannya sebelah mana mas? Ya. Kalau mau tahu mungkin kemudian ya nanti obrol biasa, nanti boleh jadi dia cerita sendiri. Tapi kalau itu dilontarkan, ini bikin jengkel orang. Ya, maka hindari hal-hal ini. Maka ar-rajulun nabil, orang yang mulia, orang yang punya muru'ah kehormatan, berperilaku sebagai perilaku orang terhormat, punya sopan santun, punya adab, punya etika. Itu kata di sini disampaikan yura'i masyairal akharin. Maka ketika ngobrol itu menghargai perasaan orang. Menghargai perasaan orang lain. Fala yu'dhim bi kalimatin. Berupaya untuk jadi kawan ngobrol yang baik, tidak menyakiti orang dengan kata-kata, tidak melukai perasaan orang lain dengan isyarat, dengan bahasa-bahasa isyarat atau yang lain. Namun berupaya untuk menjaga kehormatan orang lain dan roman muka orang lain. Ya, kemudian ada syair yang mengatakan khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berinteraksilah orang lain dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. La takun kalban, jangan jadi anjing. Jangan jadi
anjing ala nasi kepada orang lain, yahir. Yahir mungkin dari kata-kata wahara yahiru, artinya memasukkan dan menjumuskan dalam ke dalam sikon yang tidak ada jalan keluarnya. Ya. Ya, maka memojokkan orang. Ya, jangan suka jadi anjing pada orang lain yang suka memojokkan orang, sehingga orang itu tidak berkutik. Ya. Dan gimanakah menjadi kawan kawan duduk yang baik, kawan ngobrol yang baik? Satu hal yang indah. Qala ba'duhum, ada orang yang bicara, ada orang yang menceritakan gimana bergaul dengan orang yang soleh. Orang yang soleh, yang pandai memposisikan diri dan bisa jadi kawan yang baik. Beliau katakan, sahibtu Rabi ibn Khaytham atau Khusaym. Saya berkawan dengan Rabi ibn Khusaym. Berapa lama berkawannya? Isrina aman, 20 tahun lamanya. Apa yang hebat? Ma sami'tu minhu kalimatan tu'abu. Aku tidak pernah mendengar darinya satu pun kata yang layak untuk dicela. Belum pernah dia mengucapkan kata-kata yang bermasalah sehingga layak untuk dicela. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pandai menjaga perasaan orang lain, tidak menyakiti perasaan orang ketika dia berbicara dan bertutur kata. Nah, sebelum kita akhiri sebagaimana yang kami janjikan di pertemuan yang lewat, saya ingin bacakan 4 syarat. Empat syarat berbicara kemarin di halaman 14 ada kutipan dari kitab Adabud Dunya Waddin. Ada 4 syarat untuk berbicara. Suratus Salamatul Mutakalim halaman 443. Ya. Kemarin kita baca di halaman 14 setelah beliau kutip perkataan Al-Mawardi, ya, 4 syarat berbicara. Summa syara'a, kemudian Al-Mawardi rahimallahu ta'ala merinci setelah menyebutkan secara global, beliau rinci 4 syarat tersebut bikalamin jamili, dengan perkataan yang indah. Karena perkataannya indah, kita ingin coba baca saripatinya. Ya, syarat yang pertama, ya, berbicara itu harus ada faktor pendorong untuk ngomong. Karena ngomong dalam keadaan tidak ada faktor pendorong untuk ngomong itu namanya mengigau. Dan ngomong sesuatu yang tidak punya sebab untuk ngomong itu hujurun, perkataan yang jelek.
Ya, kemudian beliau ceritakan ada sejumlah kasus-kasus, contoh kasus orang ngomong tanpa ada faktor pendorong untuk ngomong. Maka orang-orang yang ngomong tanpa ada faktor pendorong untuk ngomong, jadilah perkataannya itu menampakkan kebodohannya. Pertanyaannya itu mengungkapkan kekurangannya. Karena tidak ada faktor pendorong untuk berbicara dan tidak ada pertimbangan dalam apa yang disampaikan. Seandainya berbicara itu setelah dipikir matang-matang dan ada faktor pendorong, niscaya mereka selamat dari kejelekannya. Oleh karena itu ada ungkapan yang mengatakan lisannya orang yang berakal itu di belakang hatinya, sehingga ketika dia mau berbicara, dia kembali dulu, dia konsultasi dulu dengan hatinya. Maka jika pembicaraan itu menguntungkan dan bermanfaat, dia bicara. Jika berbahaya, dia akan diam. Sedangkan hatinya orang yang bodoh itu, hatinya terletak di belakangnya lidah. Maka dia ngomong setiap kali ada kesempatan untuk ngomong. Yang penting ngomong dulu, mikirnya nanti. Nah, gitu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz mengatakan, siapa yang tidak menilai ucapannya itu bagian dari amal yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka dia akan sering salah ngomong. Ya, sebagian ahli hikmah mengatakan akal seorang itu tersimpan di balik lidahnya. Ada seorang yang bijak mengatakan, jika Anda duduk dengan orang yang suka usil, suka ganggu, diam saja. Dan jika Anda duduk dengan orang pintar, orang yang ulama, juga diam saja. Ketemu orang bodoh, jadi diam saja. Ketemu orang pintar, juga diminta untuk diam. Kenapa? Ketika berjumpa dengan orang yang bodoh Anda diam, maka ini menambah kemampuan untuk mengendalikan diri. Orang ini ngomong kesana kemari yang bikin jengkel, tapi pilih diem. Sedangkan kalau diam ketika ulama berbicara, maka ini akan menambah ilmu. Kemudian syarat berbicara yang kedua, ya, perkataan itu disampaikan pada sikonnya. Karena jika perkataan itu disampaikan tidak pada sikonnya, maka tidak bisa diambil manfaatnya. Dan perkataan yang tidak bisa diambil manfaatnya, maka itu namanya igowan. Maka jika menyegerakan ngomong yang seharusnya nanti, ya, maka ini namanya tergesa-gesa. Kemudian ngomongnya nanti padahal harusnya sekarang, ini namanya ajizan, ketidakberdayaan. Maka setiap sikon itu ada perkataannya dan setiap zaman itu ada perbuatan khasnya. Kemudian syarat yang ketiga, mencukupkan diri sesuai dengan kadar kebutuhan. Karena yang namanya ngomong, ngobrol, jika tidak dibatasi, kita batasi sendiri dengan kebutuhan, maka dia tidak akan terbatas secara otomatis dengan dirasa cukup. Ngobrol itu selalu dirasa kurang dan kurang. Karena ngobrol itu kalau dituruti, lam yakun lihadihi ghayatun. Tidak ada batas maksimalnya. Tidak ada batas akhirnya. Diceritakan ada sebagian orang, ada seorang ulama melihat orang yang ngomong sejak tadi. Jarang-jarang dia ngomong terus. Akhirnya beliau mengatakan, Innallaha ta'ala innama khalaqalaka udhunaini wa lisanan wahida. Allah itu menciptakan untukmu 2 telinga dan 1 lidah. Untuk apa? Liyakuna ma tasma'uhu dhi'fa ma tatakallamu bihi. Supaya hal yang engkau dengar itu 2 kali lipat apa yang engkau katakan.
Sehingga oleh karena itu ada orang bijak yang menyampaikan, siapa yang banyak ngomong maka banyak dosanya. Dan jika berbicara sesuai dengan kebutuhan itu dilanggar, maka boleh jadi maka dampaknya jelek. Kalau kurang dari porsinya, kurang dosis, maka namanya hasaran. Maka itu pun jelek. Atau kalau terlalu banyak, maka ini namanya ngoceh, ini namanya ngigau, dua-duanya jelek. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah memilih kata-kata yang tepat untuk disampaikan. Karena lidah itu simbol seseorang. Dia menjelaskan tentang apa yang tidak diketahui dan menjadi bukti apa yang dimiliki. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim adalah orang yang wajib bagi seorang muslim untuk menata dengan baik kata-katanya. Seorang ahli hikmah mengatakan lidah itu adalah pembantunya seseorang. Atau dia mengatakan perkataan seseorang itu adalah duta yang menunjukkan seberapa besar kadar adab, etika dan sopan santun yang dia miliki. Ada seorang ahli hikmah mengatakan kualitas akal seseorang diketahui dengan ucapannya. Sebagaimana orang ini anaknya siapa, anaknya orang mulia ataukah tidak bisa dilihat dari perbuatannya. Nah itu di antara yang penjelasan yang disampaikan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Adabuddin wa Dunya. Demikian yang kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa aqda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang akan kami bacakan. Pertama, ahsanallahu ilaikum Ustadz. Wa ilaikum. Izin bertanya, Ustadz, tips mengurangi berbicara sementara diri sudah punya watak berbicara atau cerewet. Berbicara seperlunya artinya punya kemampuan untuk berbicara itu adalah akhlak. Dan akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak yang bawaan. Orang itu kalem, ngomong seperlunya, ya memang bawaannya seperti itu. Bapak ibunya juga seperti itu. Yang kedua, ada yang diupayakan. Ketika seorang itu menyadari ini akhlak yang jelek, saya itu syahwat ngomongnya over, maka dia latih dirinya, dia paksa dirinya untuk bisa punya akhlak yang lebih bagus. Maka ini perlu mujahadah, perlu perjuangan. Dan ini tidak akan dilakukan oleh orang yang mengatakan ya saya itu seperti ini. Kalau mau temenan sama saya itu seperti ini.
Ya, orang yang punya prinsip demikian dia tidak akan pernah meningkat. Orang yang meningkat semakin bagus akhlaknya, semakin bagus tutur katanya, semakin dewasa sikap-sikapnya, itu perlu latihan. Semuanya perlu mujahadah. Dan kata kunci mujahadah itu adalah dalam tanda kutip mau kejam dengan diri sendiri. Nah, ya, berikutnya bismillah ahsanallahu ilaikum Ustaz. Wa ilaikum. Bagaimana hukumnya belajar suatu kitab yang sama dengan dua guru yang berbeda? Apakah benar ini bukan adab yang baik? Contoh dalam waktu yang bersamaan, semisal pagi dengan guru A, kemudian sore dengan guru B. Apakah boleh dalam rangka murojaah? Kalau dalam rangka murojaah dan tidak dalam rangka untuk mengadu antara penjelasan dua guru, maka boleh-boleh saja. Ya, misalnya terutama perkara yang memang perlu murojaah. Jadi terutama ketika ada kebutuhan, ada seorang belajar nahwu, dia ikut kelas pagi, tapi dia merasa yang dia tangkap di kelas itu cuma 50% gitu. Kemudian ada kelas sore dengan guru yang berbeda, atau ada kelas malam, kemudian dia ikut supaya kelas pagi yang dia cuma penangkapannya 50% itu dia bisa sempurnakan di kelas sore dan kelas malam. Dan dia tidak bermaksud untuk mengadu penjelasan guru, nanti penjelasan guru pagi dia bawa ke guru sore dan sebaliknya. Jadi ada kebutuhan, dan dalam rangka murojaah insya Allah tidak mengapa. Nah, berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap kita terhadap suka berdebat kusir dalam berkomentar di media sosial? Ya, jangan ikuti, itu akhlak yang buruk. Nah, berikutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Afwan, di luar tema, bolehkah membelikan mainan berupa bunyi kecrek-kecrekan kepada bayi? Apakah itu termasuk dari bagian musik? Jika tidak boleh, apakah ada solusi untuk menstimulasi pendengaran bayi? Kalau kecrek-kecrek biasa bunyinya bukan bunyi teratur bernada, insya Allah tidak mengapa. Baik, berikutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Wa ilaikum. Bagaimana jika teman kita yang sudah mengenal sunnah, namun saat ditanya baik-baik, menjawabnya justru ketus dan menyakiti hati, sedangkan saat ditanya lawan jenis sangat ramah? Sikap apa yang harus kita beri, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, kalau orang itu tidak nyaman, ya jangan jadikan kawan dekat, cukup kenal saja. Ya, kita tidak memusuhinya, tidak benci dalam artian yang negatif. Ya, cukup jadikan sebagai kenalan. Ketemu di momen-momen harus ketemu, ya biasa saja, say hello gitu. Tapi tidak perlu kemudian terlalu dekat kalau memang yang didapatkan malah menyakitkan. Nah, berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wallahi barik fikum. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema. Bagaimana solusi biar orang yang diutangi mau membayar hutangnya? Jatuh tempo sudah lewat dari perjanjian, dan kami sudah beberapa bulan memberi kelonggaran sampai dia mau membayar hutangnya. Tapi qadarullah dengan kondisi sekarang kami sangat membutuhkan uang tersebut. Sebenarnya dia punya kendaraan yang bisa dia jual untuk menutupi hutangnya, tapi tidak mau menjualnya dengan alasan kendaraan tersebut dipakai untuk aktivitas keluarganya. Bagaimana solusinya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Ya, solusinya ditungguin sampai di rumahnya, perlu sambil bawa kasur atau tikar ya, sampai dia mau bayar. Atau yang kedua, minta dia untuk menyerahkan agunan yang bisa dijual. Ya, bawa itu lemari esnya atau yang lainnya, ya lumayan untuk, dan dengan kerelaannya
ini saya bahas seminggu ya. Nanti kalau Anda ada ngangsor sepakat ya ini saya jual. Dia setuju. Itu diantara usaha yang bisa dilakukan. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.